right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we Subuh, dengan kantung mata yang melingkar di area matanya tanpa banyak kata, dia cuma langsung tidur sampai pagi. Tanpa repot-repot menjelaskan lagi kenapa dia harus nginep segala di rumah sakit. Emang Clarina gak punya keluarga apa? Kenapa harus Aga yang jagain? Aga, kamu mau bangun gak? Dengan kesal, aku berteriak tepat di kupingnya saking kesalnya teringat kejadian semalam. Aga berdecak keras, tapi dia juga nurut untuk bangun. Bisa nggak lembutan dikit banguninnya? Lagian juga libur. Dengan bersandar di kepala ranjang, Aga berbicara sambil menutup mata. Kamu sendiri kan yang semalam gak pulang? Kenapa sekarang ngeluh? Lanjutku lagi. Kesal dengan Aga yang saat ini masih menutup matanya enggan bangun. Walaupun aku sudah berteriak sedari tadi. Iya. Aga bangkit dari duduknya dan berjalan saja menuju kamar mandi. Dasar suami gak pengertian. Lah, ambilin handuk. Lupa. Ambil aja sendiri. Sahutku cuek. Tolong dong. Teriaknya yang lumayan membuat telinga berisik. Dengan malas-malasan, akhirnya aku mau mengambilkan handuk untuknya. Dia lupa apa sama kejadian semalam, tanpa meminta maaf sama sekali, seolah-olah melupakannya. Dasar laki-laki gak pekaan. Nih, aku lemparkan saja handuk yang sudah ku ambil. Biar aja dia ngerasain digalakin perempuan. Santai dong lah. Tanpa memperdulikan ucapannya, aku langsung keluar kamar begitu saja. Lama-lama bisa darah tinggi juga dekat dengan Aga terus-menerus. Hari ini memang libur. Biasanya aku sangat suka jika libur begini. Bisa santai sambil rebahan setelah bekerja full. Entah sekarang malah pengen berangkat kerja. Males lihat Aga berkeliaran di sini. Daripada nggak ada kerjaan, akhirnya aku rela untuk membuat sarapan walau sedang jengkel kepada Aga. Hitung-hitung dapat pahala. Hari ini kemana? Aga bertanya sambil sesekali menyesap kopi hitamnya. Kita duduk berhadapan di meja makan setelah Aga menyelesaikan mandi paginya. Dengan aku yang diam sedari tadi tanpa kata pun. Bukannya minta maaf soal semalam, dia malah bertanya hal yang tidak penting sama sekali bagiku. Padahal dia tahu aku lebih suka di rumah kalau weekend begini. Ajakan untuk berbicaranya gak mempan. Lah, kenapa sih dari tadi diem aja? Lanjut Aga yang kelihatan mulai jengah. Soal semalam aku udah minta maaf. Enak banget ya Aga ngucapin tanpa beban. Emang Clarina gak ada keluarga sampai harus kamu tungguin? Akhirnya terucap juga kata yang aku tahan sedari tadi. Melihat Aga yang tidak merasa bersalah sama sekali, membuatku geram sendiri. Ingin rasanya berteriak menumpahkan segala kelakuannya selama ini. Bisa nggak kamu jangan negatif thinking? Negatif thinking? Kamu yang bikin aku begitu gak? Sepertinya sarapan pagi ini akan diisi keributanku dengan Aga. Aga menghembuskan nafas panjang terlihat sangat frustasi. Entah apa yang sedang difikirkannya. Sejauh ini menikah dengan Aga belum bisa membuatku bahagia. Pasti ada saja permasalahan di antara kita. Di sana bukan cuma ada aku, ada sepupu Clarina juga. Orang tua Clarina lagi di luar kota. Aku diam saja. Lebih baik kan daripada menanggapi omongannya. Padahal kan udah ada sepupu juga. Ngapain Aga masih nemenin? Terserah. Jawabku datar. Aga yang mendengarnya terlihat tidak puas. Tanpa kata, ia bangkit dari duduknya begitu saja. Sepertinya mau keluar. Terlihat menuju ke arah garasi mobil. Biarinlah, terserah dia mau kemana. Tapi tidak berselang lama, Aga balik lagi dan menuju ke arahku. Nanti siang kita ke rumah Mama. Mama yang nyuruh. Aku hanya mengangguk saja menanggapi Aga. Why? Tumben Mama nyuruh aku dan Aga ke sana. Padahal jadwal ke rumah Mama masih minggu depan. Aku dan Aga sampai juga di pelataran rumah mertuaku. Ternyata Mama sudah menunggu di depan rumahnya seniat itu ya. Tadi berangkat pun harus cekcok dengan Aga yang katanya tidak usah membawa buah tangan untuk ke rumah mamanya. Aku yang menantunya gak enak hati dong ke sana dengan tangan kosong. Tapi kesenanganku tidak bertahan lama setelah melihat orang yang baru saja muncul di balik pintu.
Eyangnya Aga yang kemarin terlibat perseteruan denganku. Mau tidak mau, aku juga menyalami tangan Eyang Swastika walaupun dia terlihat tidak rela tangannya disentuh olehku. Selalu telat ya, gak dimanapun tempatnya. Baru aja sampai sudah dijulitin lagi. Maaf Eyang, jawabku singkat disertai wajah sebersalah mungkin, biar Eyang tidak berlanjut julid kepadaku. Ya udah, masuk yuk makan siang. Mana udah masak banyak tadi. Mama akhirnya berbicara mengakhiri tatapan mengintimidasi dari Eyang Swastika kepadaku. Padahal tadi saya mau lihat kamu bisa masak atau enggak. Ternyata datangmu malah jam 1. Sudah telat. Eyang Swastika tak henti-hentinya menyindirku. Bukan salah Kayla, tadi Aga yang ketiduran Eyang. Aga yang menjawabnya. Aku rasa dia membelaku, padahal dia nggak tidur. Kamu belain terus istri kamu. Eyang menatap Aga tidak suka. Duh, nenek satu ini maunya apa sih? Kayaknya aku yang paling salah terus di matanya. Mana tatapan Dinda adik perempuan Aga juga tidak bersahabat lagi. Mereka itu kenapa sih? Aku gak pernah tuh bikin kesalahan fatal ke mereka. Tapi mereka seolah-olah marah karena aku yang bikin salah. Padahal perjodohan aku dengan Aga kan karena papa mertuaku. Harus sabar-sabar pokoknya. Nanti juga lama-lama mereka lulus sendiri walaupun mustahil sih. Tapi berharap positif ke depan gak ada salahnya kan? Aku masih di rumah Mama Wulan mertuaku. Dan tentunya masih ada Eyang Swastika dong. Kita malah disuruh menginap sekalian. Mau tidak mau, akhirnya aku dan Aga mensetujuinya. Mana berani Aga nolak kalau yang menyuruh Eyang Swastika. Padahal bawa baju ganti saja tidak. Alhasil meminjam baju milik Dinda, adik perempuan Aga. Walaupun agak kekecilan sih, tapi lebih baik daripada tidak ganti. Sedangkan Aga masih punya stok baju di kamarnya ini. Ya, saat ini aku memang di kamar Aga sendirian. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tadi kita semua memang kumpul di ruang keluarga, tapi aku pamit duluan karena sudah sangat mengantuk. Tentunya Eyang Swastika juga udah tidur. Mana berani aku pamit duluan jika masih ada Eyang. Setelah cuci muka untuk tidur, malah tidak terasa ngantuk lagi. Aku mengamati kamar Aga yang tidak banyak berubah. Hanya saja saat belum menikah, ada beberapa foto Clarina yang terpajang di nakas. Tapi sekarang foto itu sudah tidak ada lagi. Ya syukurlah, Aga masih punya batasan. Pintu kamar terbuka menampilkan Aga yang berdiri di sana, sambil melihatku dengan tatapan datarnya. Katanya mau tidur, ucapnya seraya memasuki kamar. Jadi gak ngantuk? Aku menjawab malas sambil merebahkan diri. Setengah hari ini tenaga lumayan terkuras karena Eyang. Aga berlalu saja ke kamar mandi, mau bersih-bersih biasanya. Aku masih tidak menyangka bisa menikah dengan Aga. Dulu aku mengejar dia sampai Aga sendiri menolakku. Tapi sekarang mudah banget untuk jadi istrinya. Tidurlah. Tahu-tahu Aga sudah di samping kasur aja. Padahal dengar suara dia jalan aja enggak. Dia juga ikut merebahkan dirinya di kasur yang lumayan besar ini. Aga, aku memanggilnya pelan. Kamu sama sekali gak ada rasa ke aku. Tiba-tiba saja aku bertanya random kepadanya. Entah dari mana pertanyaanku ini. Aga yang semula sudah tidur telentang, membuka matanya kembali. Kenapa tiba-tiba nanya begini? Kebiasaan Aga yang selalu menjawab lain. Ya nanya aja, ucapku sewot. Menurutmu gimana? Ya gak ada sama sekali. Iya kan? Aga mana pernah melirikku. It's not like that. It's just that I consider you as my family, ucapnya. Family? Tanyaku. Heran saja selalu alasan itu terus. Ya gimana lagi, dari kecil kita selalu barengan kan? But I will try. Bullshit banget. Mencoba-coba tapi dia selalu gagal aja. Masih terbayang Clarina. Iya sih move on susah. Tapi ya jangan berlarut-larut dong. Kalau gak bisa lupa juga gimana? Aga hanya diam. Tatapannya lurus ke langit-langit kamar. Kan? Apa aku bilang? Topik begini paling tidak disukai Aga. Dia jarang bisa menjawab pertanyaanku.
Kamu gak bisa jawab gak? Gumamku pelan. Tapi aku yakin dia masih bisa mendengarnya. Hal yang selanjutnya dilakukan Aga membuatku tersentak kaget. Dia menarikku mendekat dan melabuhkan ciuman di bibirku. Ciuman lembut tidak menuntut yang mampu membuatku melayang dibuatnya. Aga memang pandai berciuman, tapi tidak soal cinta. Kalau begitu buat aku lupa sama Clarina. Buat aku lupa tentang masa lalu 8 tahun bersama. Dan terganti kamu, Kayla. Ucapnya setelah menyelesaikan ciuman kami. Jarak antara aku dan Aga sangat dekat, sehingga aku bisa merasakan nafas Aga yang berhembus di wajahku. Gimana? Gimana caranya, Ga? Aku menatap lurus ke matanya. Cara yang kamu bisa. Dan setelahnya, aku tidak bisa menjawab lagi, sebab Aga sudah membungkam bibirku dengan bibirnya. Lama-kelamaan ciuman kita menjadi lebih intens, memberikan kesan panas. Aku sudah bisa menebak ini akan berakhir bagaimana, sebab tangan Aga sudah aktif membuka kancing baju depanku. Malam ini saksi aku menjadi istri Aga sepenuhnya meskipun belum sempurna, sebab hanya ada cinta sepihak dan belum terbalaskan. Ini semua gara-gara kamu sih, Ga. Udah tahu lagi di rumah mama, malah ngelakuin hal aneh-aneh. Cek, kita bangun ketika hari sudah hampir siang. Malulah aku, apalagi ada Eyang. Entah bagaimana nanti kalau aku keluar, sudah pasti bakalan kena sindir. Gak apa-apa lah, mereka pasti maklum. Aga hanya menjawab santai sambil memakai baju putih polosnya. Kita menyelesaikan mandi dengan terburu-buru. Ya iyalah, pasti yang kena sindir aku, bukan dia, cucu kesayangannya. Kami menuruni tangga, rasanya dibuat jalan agak perih. Apalagi Eyang yang mukanya terlihat tidak bersahabat sudah dipastikan, aku akan kena sindir lagi. Duh, kenapa juga ngelakuin itu harus di rumah Mama Wulan? Kan jadi agak canggung juga. Jam segini kok baru bangun? Nah kan, baru juga dibilangin, Eyang udah nyeletuk aja dengan suara medok khasnya itu. Gak apa-apa, Ma, pengantin baru udah biasa begitu. Mama Wulan melirikku dengan alis terangkat. Dulu Mama juga begitu kok, malah lebih parah, sampai hampir siang benderang. Mama tertawa pelan. Aku meringis pelan. Mama Wulan ini memang gak ada malu-malunya. Padahal ini baru pertama kali buatku. Mama tidak tahu saja, anaknya itu bergerak lama untuk sekadar malam pertama sebagai pengantin seutuhnya. Sedangkan Eyang Swastika hanya terdiam. Tak lupa wajahnya juga masam, seolah tidak rela aku bersama Aga. Iyalah, mantu kesayangannya kan Clarina. Aku cuma pengganti saja. Bahkan jika nanti aku bercerai dengan Aga, aku juga harus siap. Gih, kalian makan dulu. Pasti tenaganya terkuras habis kan? Aga, kamu cari buah-buahan di sana. Aku mau cari daging dulu. Ucapku kepada Aga yang malas-malasan aku suruh. Setelah pulang dari rumah Mama Wulan, aku mampir ke supermarket dulu. Bahan-bahan di rumah juga sudah habis semua. Kayla, iya kan? Aku menghentikan aktivitasku memilih daging kala ada yang memanggil namaku. Sosok tinggi menjulang di sampingku yang samar aku kenali. Kayak pernah lihat, tapi di mana? Masa gak kenal sama gue? Ucapnya lagi. Aku masih berusaha mengingat siapa laki-laki di depanku ini, tapi tidak juga berhasil kutemukan. Dion, temen SMP lu. Oh, elo Dion. Maaf, dulu agak gemuk sih, gak ngenalin lah. Sekarang pangling, ucapku bersemangat. Dulu kita akrab, tapi setelah lulus SMP, dia sekolah di luar negeri, ikut papanya yang bekerja di sana. Gimana kabar? Katanya lu udah nikah. Baik, iya, dia udah nikah. Lu sendiri gimana? Kayla, obrolan kita terhenti saat Aga mendekat ke arahku. Wajahnya pun datar. Kenapa lagi sih Aga ini? Gue suaminya, Aga Rion Danendra, ucap Aga dengan suara tegas. Entah apa maksudnya. Dia gak cemburu kan? Ya enggak lah, mana mungkin Aga cemburu sama aku, orang yang tidak pernah dicintainya.